Sekarang dengan adanya geopolitik yang terjadi sekarang, ada perang antara Rusia Ukraina, jadi geopolitiknya berubah dan ini tentunya mempengaruhi supply demand daripada energi. Nah, kelihatannya negara-negara Eropa itu sangat concern terhadap hal ini. Ya, kalau kita lihat kenaikan harga bensin di beberapa negara yang melonjak secara drastis, itu juga akan mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya di Eropa. Dan inilah yang barangkali mereka sangat hati-hati di dalam pasokan energi mereka untuk masing-masing negara. Dan salah satu yang mereka jadikan sebagai cadangan ataupun yang sebagai yang utama, terutama karena berkembangnya energi baru terbarukan, itu kembali ke energi fosil, yaitu batu bara salah satunya. Pak, kalau di total misalnya secara keseluruhan, berapa sih potensi pengiriman kita ke pasar Eropa, Pak? Kalau kita lihat, memang produksi kita kan rencana tahun 2022 sekitar 663 juta. Dan pemerintah membuka kenaikan produksi, target kenaikan produksi apabila ada hal-hal yang memang dianggap positif buat negara. Ya. Dan terutama diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang patuh di dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri atau DMO. Dan ini diberi kesempatan untuk mengajukan perubahan RKB di pertengahan tahun ini. Namun harus kita ingat dalam perdagangan batu bara sekarang, kenaikan produksi itu tidak mudah untuk sekaligus naik menjadi jauh lebih besar. Kenapa? Pertama, mereka sekarang ini kalau akan membeli alat baru, baik itu kontraktor, baik itu perusahaan batu bara sendiri, itu baru 2 tahun kemudian akan diterima alat produksinya, seperti dump truck dan lain-lain. Nah, kedua, mereka sekarang untuk menaikkan produksi, itu semua perusahaan-perusahaan saya kira secara umum ingin menaikkan produksi, sehingga kebutuhan alat maupun kebutuhan akan kontraktor, ya dalam hal ini usaha jasa pertambangan, itu juga terbatas di dalam memenuhi keinginan ownernya. Jadi memang di sini suatu hal yang pelik karena demand bertambah, tetapi salah satu penopang daripada kenaikan produksi itu mempunyai keterbatasan. Oke, keterbatasan untuk meningkatkan produksi karena alat yang terbatas, sehingga kalau melakukan pemesanan alat akan datang 2 tahun kemudian begitu ya Pak, atau ya cukup lama sebenarnya juga menunggu untuk meningkatkan jumlah produksi batu bara dalam negeri. Apakah memang tidak dikalkulasi atau dihitung-hitung sebelumnya? Selama masa pandemi kan kita ketahui bahwa memang ya kita bisa memperhitungkan bahwa ketika perekonomian mulai dibuka begitu, otomatis kebutuhan energi juga akan semakin meningkat, terutama mungkin energi-energi dengan kos yang lebih murah, termasuk diantaranya batu bara. Apakah hal-hal ini tidak dilakukan kalkulasi begitu Pak, jauh-jauh hari sebelumnya? Nah, yang pertama Pak, menurut data yang kami lakukan di Kementerian SDM, pada waktu masa pandemi kurang lebih 2 tahun lebih, ya pengaruh kepada industri pertambangan Indonesia, termasuk batu bara, itu pengaruhnya nggak terlalu besar Pak. Mereka tetap berproduksi pada tingkat yang direncanakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat prediksi tetap dilakukan Pak, tetapi namanya kebutuhan bukan hanya kebutuhan peralatan untuk produksi, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, ini mempengaruhi keterbatasan daripada alat tersebut. Dan saya kira saya sudah melakukan diskusi dengan beberapa teman-teman yang ada di asosiasi jasa pertambangan, mereka semua mengatakan hal yang sama. Malah pada waktu masa pandemi, mereka itu memperpanjang umur alat dengan maintenance yang ketat. Nah sekarang ini memang beberapa sudah harus diganti. Dan inilah keterbatasan itu yang berusaha dipecahkan oleh mereka. Termasuk tentunya antara kontraktor dengan perusahaan tambang itu sendiri. Oke, Pak, kalau sejauh ini kan kalau kita lihat baru Jerman, terus India dan juga Polandia yang sedang PDKT dengan Indonesia begitu untuk meminta begitu peningkatan dari pengiriman batu bara kepada negara-negara mereka. Nah, selain ketiga negara ini, negara mana lagi Pak sebenarnya yang mulai juga melakukan pembicaraan untuk ada peningkatan pengiriman batu bara dari Indonesia? Ya, yang seperti
yang saya katakan sebelumnya bahwa semua ini masih dalam taraf penjajakan dan kemudian baru merupakan informasi-informasi awal. Selain yang Bapak sebutkan tadi, Polandia, Jerman, ada Italia, ada Spanyol, ya, tapi semuanya dalam tahap yang awal, belum menentukan saya perlu sekian juta ton per tahun di tahun ini. Dan sekarang ini sudah masuk kepada bulan Juni Juli, ya, sudah setengah tahun berlalu di tahun 2022. Indonesia sendiri mengalami musim hujan yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi hari hujannya, sehingga produksi juga terkendala oleh hal ini. Tapi seperti Anda Bapak perlihatkan tadi, produksi kita itu baru sampai 277 juta, ya, kurang lebih 41%. Ya, ini akibat juga salah satunya dari kendala daripada musim hujan.